Adik-adik Pia, dimanapun kalian berada, apa kabar? Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu secara online dari awal hingga akhir acara. Di sini berjumpa lagi dengan Kak Retno dan semua para pendamping Pia. Adik-adik nanti diajak untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Dana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nanti juga ada kreativitas loh. Adik-adik udah siap untuk mengikuti kreativitas? Sudah menyiapkan? Sudah? Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-30. Dan tema pagi hari ini bersyukur. Karena mau bertanya nih kepada adik-adik semua, siapakah di antara adik-adik yang tadi ketika bangun pagi-pagi tadi, adik-adik berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan? Ayo, siapa? Ada yang mau jawab? Oh, tuh yang di depan mau jawab. Sudah Kak Retno, tadi saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Wow, bijak. Adik-adik adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang terberkati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya selalu bersyukur dalam situasi apapun, entah itu dalam keadaan sedih, entah itu dalam keadaan bahagia. Kita tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan mengasihi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya adik-adik sudah gak sabar karena pagi hari ini nanti sekolah minggunya bakalan seru banget. Adik-adik masih semangat? Masih? Mana semangatnya? Semangat dan ceria bersahabat. Iya. Wow, keren. Itu mari bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita? Oke, hebat adik-adik. Nah, kakak mau tanya, kalau adik-adik lagi sakit, rasanya gimana adik-adik? Sedih ya, terus juga jadi terbatas ya, nggak bisa kemana-mana, terus seringnya juga berbaring adik-adik. Biasanya kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Iya, pergi ke dokter, terus kemudian apa? Oh iya, oke, betul, kita juga harus berdoa ya. Biasanya kalau berdoa dengan penuh keyakinan, nanti sakit pun akan disembuhkan. Adik-adik yang di rumah percaya nggak? Percaya ya. Nah, seperti ini nanti Kak Vero mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter, seperti ada orang buta dan orang lumpuh yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, memuji karena kasih-Nya yang sudah menyembuhkan kita semua. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke
ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan melindungi dan menuntun kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk menjadi anak-anak seturut kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpuji buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Ayat hafalan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu bersama dengan Romo Danar. Pada sekolah minggu kali ini, Romo ingin menawarkan tema bersyukur. Adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil ya, dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Apa yang adik-adik dengarkan di dalam bacaan Injil tersebut? Dikisahkan tentang seorang Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Benar ya kisahnya itu? Nah, adik-adik yang terkasih, Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Sebab pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dapat kita bayangkan bahwa begitu banyak orang datang menemui Yesus sehingga Bartimeus yang seorang pengemis dan buta tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka
perjuangan yang dilakukan oleh Bartimeus apa? Bartimeus yakin dan percaya bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus akan disembuhkan. Maka Bartimeus yang dilakukannya adalah berteriak. Apa yang diucapkan oleh Bartimeus saat berteriak itu? Dikatakan di dalam Injil bahwa Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi Bartimeus itu berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar itu adalah memarahi Bartimeus karena Bartimeus berteriak. Semakin Bartimeus dimarahi dan ditegur oleh orang-orang yang mengikuti Yesus, Bartimeus semakin berteriak kencang dan tetap mengatakan kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka karena semakin keras suara Bartimeus berteriak, Yesus tergeraklah hatinya untuk menemui Bartimeus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? "Apa yang kamu mau minta daripadaku?" Bartimeus mengatakan bahwa "Aku hanya ingin dapat melihat." Dan Bartimeus mengatakan, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Bartimeus dapat melihat itu karena iman yang besar yang menyelamatkan dan ia percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar dari Bartimeus itu. Yang pertama, bahwa kita bisa belajar Bartimeus seorang yang percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. Maka kita pun juga bisa percaya kepada Yesus. Kalau kita sakit, kalau kita sedang tidak enak badan, kita yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Maka ketika sakit atau mengalami badan tidak enak, jangan lupa untuk berdoa, mohon disembuhkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bartimeus memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia tidak mau menyerah dengan keterbatasan fisik itu. Maka Bartimeus ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan keterbatasan itu, datang menemui Tuhan Yesus. Maka kita pun melalui Bartimeus ini diajak bahwa dengan keterbatasan yang ada, kita jangan mudah untuk menyerah, berani untuk terus berjuang, dan juga kita harus menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari Bartimeus yang mau bertobat dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya dan mohon pengampunan dari Tuhan. Maka kita harus juga berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan juga memaafkan kepada teman-teman atau kakak atau adik atau mama atau papa yang berbuat salah. Jadi kita juga harus meminta maaf dan juga memaafkan. Adik-adik yang terkasih, Romo yakin bahwa adik-adik bisa belajar dari Bartimeus tentang iman yang percaya kepada Tuhan, juga tidak menyerah dengan apa yang kita miliki atau keterbatasan kita yang kita miliki, namun kita bisa percaya bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, dan yang kemudian kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Tuhan Yesus mau bertobat dan juga memberi maaf kepada teman-teman atau siapapun yang berbuat salah kepada kita. Maka adik-adik, yuk mari kita bersama-sama untuk mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan, kita diberi anugerah tubuh yang komplit, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai hidung, mempunyai mulut. Itu digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mengejek, bukan untuk menyakiti teman dan lain sebagainya. Semoga rahmat Tuhan menyertai adik-adik semua, supaya kita semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan.
Romo yakin adik-adik mampu untuk bersyukur dalam hidup sehari-hari. Rahmat Tuhan memberkati adik-adik semua. Terima kasih dan berkah dalam. Sampai jumpa. Dadah. Adik, jumpa kembali dengan Kak Maya. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, kita akan membuat kreativitas tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Kita memerlukan piring kertas dengan diameter 18 cm, selembar kertas putih dengan ukuran 3 cm x 33 cm, cutter, dan ini agak berbahaya adik-adik karena itu kalian membutuhkan bantuan dari orang tua. Kita juga memerlukan penggaris dan juga spidol warna. Oke, sekarang kita akan mulai membuat cikirak. Nah, sekarang kita akan membuat gambar di atas piring kertas ini. Buat gambar mulutnya, tambahkan kumis, tambahkan hidung, buat rambutnya. Sekarang kita gambar alisnya. Oh, nggak ada matanya. Sabar. Sekarang kita akan membuat matanya. Kita buat garis di sini dengan ukuran 3,5 cm. Setelah itu kita akan mulai cutternya. Hati-hati ya adik-adik, minta bantu orang tua ya. Buatnya sekarang kita masukkan tas ini ke dalam apa yang bisa dibuat. Kita buat gambar mata terpejam. Setelah itu kita geser, kita ambil spidol berwarna coklat. Lalu terakhir kita gambar mata. Bisa jadi selanjutnya kita nanti akan membuat alat emas. Kita lepas dulu matanya, lalu kita balik piringnya, kita tuliskan ayat emas. Ayat emas hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 51. Udah, kita balik lagi, kita pasang lagi gambar matanya. Kita dapat memainkannya dengan menggeser-geser kertas ini. Nah, ini adalah penampakan dari kreativitas yang sudah selesai kita buat. Dapat kita mainkan dengan menggeser-geser kertas ini. Selesai. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya ya adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nona di Via Paroki Kudus. Kali ini kita akan bervirtual tour bersama ke Gua Maria Rosa Mustika. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti aja ya. Gua Maria Rosa Mustika terletak di Dusun Banyu Urip, Desa Jelok, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah adik-adik, di Gua Maria ini sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi adik-adik yang ingin berkunjung ke Gua Maria ini
Sebelumnya adik-adik harus mencuci tangan terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi buku tamu. Nantinya kita akan juga dicek suhu badan kita oleh petugas yang berwenang. Jika semuanya sudah sesuai dengan protokol kesehatan, kita pun diperbolehkan untuk memasuki area Gua Maria. Yuk kita lanjutkan. Gua Maria ini diresmikan oleh Monsinyur Johannes Pujo Sumarto pada tanggal 27 Agustus 2011. Sama seperti di Gua Maria yang lain, di sini pun kita bisa melakukan aktivitas jalan salib. Seperti inilah penampakan jalur jalan salib dan stasi pemberhentiannya. Atau kita bisa langsung menuju ke area pelataran doa. Nah, di depan adik-adik semua sudah terlihat ya, ada sebuah tanah lapang yang sangat terbuka. Dan di kanan kirinya ditumbuhi dengan pohon yang sangat rindang. Di lapangan terbuka inilah merupakan titik utama pertemuan dari Jalan Salib Panjang, stasi pemberhentian ke-12 dan pelataran doa. Sekarang kita menuju ke tempat doa stasi yang ke-12. Di stasi pemberhentian yang ke-12 ini, kita bisa menemukan patung Yesus yang tersalib. Dan patung Yesus ini berukuran seukuran manusia loh. Sekarang kita menuju ke tempat yang lain, tetapi masih di area Gua Maria Rosa Mistika. Ini adalah tempat untuk berdevosi juga ya. Adik-adik bisa mengajak orang tua untuk berdoa di tempat ini juga. Sekarang kita sudah sampai di pelataran doa Gua Maria Rosa Mistika. Jangan lupa lepas dulu alas kaki kalian ya. Pelataran doa Gua Maria ini dibuat dengan sederhana dan memiliki atap yang menutupi seluruh pelatarannya. Terdapat sebuah altar kecil di depan pelataran doa yang berukuran kecil dan sebuah patung Bunda Maria yang berjubah putih dengan 3 kuntum bunga mawar di dadanya. Jika akan berdevosi, adik-adik bisa menyalakan lilin di depan patung Bunda Maria ya. Di pelataran doa ini, adik-adik bisa berdoa kepada Bunda Maria atau kepada Tuhan Yesus dengan sangat nyaman dan suasana yang sangat hening. Dekat pelataran doa ada sebuah patung Yesus Sang Gembala yang berjubah merah sedang menggendong seekor anak domba dan 2 ekor domba dewasa di bawahnya memandang Yesus. Sekarang kita menuju ke area yang lain ya. Kita turun tangga terlebih dahulu. Di area ini terdapat patung Maria Santa Rosa Mistika yang sangat besar. Pemberkatan patung ini dilakukan oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Kamis, 20 Mei 2021 yang lalu. Di bawah patung ini terdapat tulisan doa novena Santa Maria Rosa Mistika. Adik-adik boleh loh membaca dan jangan lupa mendoakannya ya. Nah, adik-adik, gimana keseruan virtual tour kita hari ini? Tentunya seru banget ya. Kita sudah selesai 1 virtual tour ke Gua Maria Rosa Mistika di Kabupaten Tuntang. Yang di belakang Kak Nona, ini adalah patung Bunda Maria yang sangat tinggi dan sangat besar, dan ini baru saja diresmikan.
Nah, adik-adik, semoga dengan virtual tour kita hari ini, adik-adik semakin mencintai Bunda Maria dan semakin rajin berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Sampai jumpa di virtual tour berikutnya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online. Semoga dengan sekolah minggu kami dikuatkan dalam iman kepadamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati adik-adik di dalam hidup adik-adik, supaya adik-adik senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam. Selamat pagi semuanya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita juga mau bernyanyi lagi adik-adik. Apakah adik-adik yang ada di rumah masih bersuka cita? Tentunya ya. Oke, hebat. Nah, adik-adik, senang nggak kalau kita pergi ke sekolah minggu? Ya, tentunya senang sekali adik-adik ya. Kita banyak mendapatkan hal yang sangat bermanfaat, merenungkan sabda Tuhan. Terus kita juga bisa bergembira bersama, memuji nama Tuhan bersama. Seperti ibaratnya itu burung-burung berkicau, ya, syalalala, syalalala. Dan juga seperti taman bunga yang menari ya adik-adik semuanya ya. Seperti itu ya hatinya adik-adik kalau lagi sekolah minggu ya. Nah, sekarang ya adik-adik seperti taman bunga yang menari-nari dan burung yang berkicau-kicau begitu senangnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ajak mama, papa, oma, opa, adik, kakak, tante, om, semuanya yang ada di rumah. Oke adik-adik, yuk. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celip, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, gimana pagi hari ini sekolah minggunya? Adik-adik senang ya? Bersuka cita tadi bersama teman-teman dan semua para pendamping Pia. Dan tadi adik-adik tentunya sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Danar. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang selalu bersyukur dalam situasi apapun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Kak Retno mau undur diri, Kak Retno juga mau berpesan untuk adik-adik semua ya. Adik-adik tetap setia untuk selalu tinggal di rumah.
selalu mencuci tangan. Dan adik-adik selalu menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Dan adik-adik selalu membantu mama papa loh kalau di rumah ya. Rajin belajar, rajin berdoa, dan selalu mentaati mama papa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Retno juga mau minta tolong kepada adik-adik ya. Setelah sekolah minggu ini nanti adik-adik minta tolong ya kepada papa, mama, om, tante untuk like dan subscribe di sini nih di channel Pia Paroki Kudus. Semoga menjadikan berkat untuk kita semua. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan memberkati kita semua.